tidak akan pernah terobati sebelum saya datang. Cerita cinta adalah cerita yang amat meningkat sebelum hari kiamat. Jika ada umat yang terhormat, maka jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Islama nurul lil hayat wasabila nahatil ladina amanu ila jannatillah waridho. Wassalatu wassalamu ala khairin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad alamal ilma fi kulli sunul hayat. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai cahaya kehidupan dan sebagai jalan keselamatan bagi orang-orang yang beriman kepada surga dan keridhaan Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala ilmu dalam setiap bidang kehidupan. Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya diberi kesempatan sehingga saya bisa menyampaikan pidato dengan judul Tanggung Jawab Memerangi Kebodohan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar semua amalan berlandaskan ilmu. Sebab dengan ilmu inilah amalan menjadi benar. Ilmu yang terpenting adalah ilmu agama atau ilmu syar'i, yaitu ilmu yang menghantarkan seseorang menuju surga, yang membimbing seseorang kepada jalan kebenaran dan menjauhkannya dari api neraka. Ilmu yang menghantarkan mendapat keridhaan Allah dan menjauhkannya dari api neraka. Dikarenakan ilmu adalah syarat diterbitnya sebuah amalan, maka ilmu disediakan agar dimiliki setiap orang. Perhatikanlah bagaimana Islam pada sebagai giginya memerangi kebodohan. Maka tahap pertama yang diturunkan adalah ajakan menggali keilmuan. Sekarang siapa yang masih ingat surat apa yang pertama diturunkan? Al-Alaq. Ya, pintar. Ayat berapa? Ayat berapa? Iya, ayat 1 sampai 5. Yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pantangan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Renungkanlah bagaimana sebenarnya pertama Allah memerintahkan untuk membaca. Membaca adalah jalan menggali ilmu. Dan membaca kita bisa menimba, mendapatkan dan meraih sedemikian banyak ilmu. Banyak dosa. Maka marilah kita jadikan diri kita sebagai manusia yang dermawan, menyebarkan ilmu pengetahuan, gigih menyebarkan ilmu dan dakwah sebagai wujud kepedulian kita terhadap orang lain. Karena sedemikian mulianya kewajiban memerangi kebodohan, maka Allah memberikan jalan kepada siapa saja yang mengerjakan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mandala ala khairin falahu mithlu ajri falihi." Wahyu Muslim. Artinya, barang siapa mengerjakan kepada suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang mengerjakannya. Dan Allah mengancam kepada siapa saja yang menyembunyikan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmi faqad ujima yaumil qiyamah berjami minar." Artinya, barang siapa ditanya tentang satu ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, maka akan diikat dengan ikatan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bakhil terhadap ilmu biasanya terjadi karena 3 hal. Pertama, bakhil karena jika diberi orang lain tersebutlah yang mendapat keutamaan atau akan menyayangi ilmunya. Kedua, minta ganti dengan upah duniawiah. Dan yang ketiga, takut ilmunya dibantah dengan argumentasi yang lebih kuat sehingga menyembunyikannya.
Iya. Dan yang paling penting untuk kita renungi, bahwasanya puncak ilmu adalah mengamalkannya. Lihatlah saudara-saudara, masih banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah, masih banyak masyarakat yang buta huruf, masih banyak kaum yang tak mengenal agama. Fenomena ini adalah kewajiban bagi para pembelajar, bagi alim ulama dan kaum cendekiawan untuk mensampaikan dari kebodohan. Di kiamat nanti, Allah akan bertanya kepada orang yang berilmu, sudahkah kalian menyebarkan ilmunya di kalangan manusia? Jika mereka sudah melakukannya, maka Allah akan memaafkannya. Sebaliknya jika belum, Allah akan memintai pertanggungjawaban atas kekeliruan orang yang bodoh. Artinya, Allah tidak hanya menyalahkan orang bodoh karena kesalahan yang diperbuatnya, namun Allah juga menyalahkan orang yang pandai, namun ia tidak mau berusaha menyebarkan ilmunya. Yang demikian kan bisa jadi kesalahan orang yang bodoh tidak mendapatkan ilmu karena tak ada usaha-usaha dari si alim untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, adalah orang yang bodoh tak dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti, hingga orang alim ditanya untuk apa dipergunakan ilmunya. Demikianlah Islam memerangi kebodohan. Islam memerintahkan seseorang membaca, berguru dan menggali ilmu, dan si alim berkewajiban bertanya kepada yang tahu. Sementara yang bodoh berkewajiban bertanya kepada yang tahu. Sebelum saya mengakhiri pidato saya ini, Allah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami di antara orang alim dan mengamalkan ilmunya, kemudian menyebarkannya. Dan janganlah Engkau jadikan kami di antara yang bodoh dan menolak ilmu. Dan jadikanlah generasi kami generasi yang peduli terhadap ilmu dan gigih menyebarkannya untuk orang lain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya turun, bolehkah saya minta satu? Bagaimana kalau kita takbir bersama-sama? Siapa yang lebih semangat? Putri atau putra? Allahu Akbar. Putra? Allahu Akbar. Ya, sama-sama. Satu, dua, tiga. Allahu Akbar. Mana semangatnya? Ayo, satu, dua, tiga. Allahu Akbar. Ayolah, nggak apa-apa. Bisa diulangi. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari dosa pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Malah kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.